Kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait dengan rereongan sapoe sarebu atau udunan sehari seribu, sebetulnya saya secara pribadi sedang pasif untuk tidak mengomentari dan memberikan pandangan apapun terkait dengan kondisi yang ada di Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan-kebijakan Pak Gubernur. Karena saya khawatir juga didoxing untuk yang kedua kalinya. Tetapi atas dasar permintaan teman-teman melalui WhatsApp, kemudian telepon, message di Instagram ataupun di TikTok, meminta saya untuk memberikan pandangan terkait dengan hal ini. Pertama, tentu saja saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat atas iktikat baik untuk membangun solidaritas sosial dan gotong royong. Meskipun Gubernur Jawa Barat juga menegaskan sebetulnya gerakan ini tuh sifatnya sukarela dan itu hanya himbauan. Tetapi kan kalau kita lihat surat edaran dari gubernur ini tentu saja memiliki kekuatan yang hierarkis dan itu bisa diterjemahkan sebagai instruksi wajib oleh para birokrat yang di dalamnya ada ASN, guru, aparat, desa atau kemudian kelurahan. Dan coba deh teman-teman kita pikirkan kembali, meski memang ini niatnya itu adalah baik untuk membantu warga yang kesusahan, tetapi seolah-olah kebijakan ini tuh memberikan pelimpahan tanggung jawab dari negara kepada rakyat. Dan kita kan sebetulnya sebagai rakyat dan semua lapisan masyarakat sudah memberikan kontribusi yang konkret ketika kita membayar pajak melalui semua jenis pajak, mulai dari pajak penghasilan, PPN, PBB, dan lain-lain. Dan pajak inilah yang seharusnya itu kemudian menjadi sumber utama untuk pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, kemudian juga pendidikan, dan pajak ini yang kemudian juga seharusnya dialokasikan untuk membantu fakir miskin. Hai. Aduh, kadang untuk berbuat baik di negeri ini susah ya. Selalu dicari celahnya, apalagi ini seorang pemimpin yang lagi populer ya, KDM ya. Pasti dicari di mana kelemahan dari kebijakan itu. Bukan ketika menemukan adanya kelemahan terus dibantu, bukan. Tapi dicari gimana caranya untuk menjatuhkan, dibuat besar tuh dari masalah yang diketemukan ada kelemahan, ada kecil itu dibikin besar. Gak ngerti lagi deh. Padahal Kang Deddy udah berapa kali jelaskan ya, bahwa ini masalah kesehatan tetap, negara tetap ada kan, maksudnya kayak rumah sakit dan sebagainya itu. Tapi ini kan untuk membantu kalau ada orang mau ke rumah sakit aja ongkos gak punya. Ini kita bicaranya di desa. Orang ini harus mainnya lebih jauh ya. Masih banyak desa-desa yang penduduknya untuk menghasilkan uang aja tuh susah. Masih banyak yang di desa itu, nih pemikiran orang kota mungkin kalau orang desa tuh semuanya punya sawah gitu. Kaya, enggak kaya sih maksudnya, hidupnya cukup lah gitu kan, karena menghasilkan padi. Enggak semuanya yang di desa itu punya sawah, yang punya uang tiap harinya megang duit gitu. Terutama warga yang membutuhkan, bukan malah menjadi tanggung jawab masyarakat lagi dan kemudian itu diserahkan kepada rakyat. Yang kedua, kebijakan ini cermin bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat itu tidak mampu mengelola APBD dengan baik, yang kemudian meminta lagi nih iuran tambahan kepada warga. Lalu bagaimana juga dengan pengelolaannya? Karena tentu ini akan berimplikasi serius pada penyalahgunaan anggaran. Dan lagi-lagi permasalahan transparansi dan akuntabilitas. Karena ini bisa menjadi juga celah untuk pungli dan kemudian pemaksaan-pemaksaan di lapangan. Saya tentu berharap Kang Deddy ini punya konsep gitu ya. Bagaimana ketika dana ini dikumpulkan dari publik, yang itu harus dikelola oleh standar akuntansi yang ketat dan transparan. Karena jika dana ini dikelola secara informal, misalnya di tingkat RT atau di RW, tanpa ada SOP yang jelas, tanpa ada audit, itu bisa beresiko penyimpangan dan korupsi yang sangat tinggi. Karena banyak sekali saya kira kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini yang sifatnya itu instan, menyelesaikan permasalahan hanya di tingkat hilirnya saja.
alih-alih menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi struktural, misalnya melalui perbaikan APBD atau regulasi yang komprehensif, justru yang terjadi ini bisa memunculkan permasalahan yang baru. Dan tentu mengumpulkan dana untuk menolong warga yang viral, misalnya karena tidak mampu bayar sekolah, tidak mampu membeli seragam, tidak mampu membeli sepatu, dan lain sebagainya. Oke, itu menciptakan citra kepedulian secara personal. Tetapi kebijakan ini, itu bisa ada konflik of interest juga karena membangun sistem pengaman sosial yang andal, dan ini kasusnya ketika kemudian diviralkan, itu bisa mendapatkan perhatian. Nah, ini kan ujung-ujungnya pencitraan lagi gitu. Meskipun spirit gotong royong, kebersamaan itu adalah nilai luhur yang harus kita jaga dan kita rawat bersama-sama, tapi saya kira kebijakan udunan sehari 1.000 itu seharusnya bukan diinisiasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah oleh gubernur, tetapi diinisiasi oleh gerakan komunitas yang non-pemerintah. Justru ketika ini diinisiasi oleh kepala daerah apalagi melalui surat edaran, ini pada akhirnya terjebak dalam konflik of interest. Karena di situ sebetulnya ada pengelola tanggung jawab negara, fiskal negara dalam mengelola pajak, dan ini ada etika juga ketika meminta sumbangan dari rakyat. Solusi atas kemiskinan, kebutuhan darurat rakyat itu seharusnya datang dari APBD yang itu bisa dikelola secara profesional, bukan malah dibebankan lagi kepada masyarakat, dan ujung-ujungnya ya masyarakat lagi yang menyelesaikan permasalahan ini. Toh kalaupun memang kemudian kan biasanya nih ketika mendapati ada banyak warga yang kesusahan, biasanya kan sering diviralkan ya, dan itu dibantu langsung secara langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat yang nggak perlu lagi lah membebani kepada rakyat untuk kita harus udunan seperti itu. Gimana sih menurut pendapat teman-teman terkait dengan kebijakan ini? Ngomong sih gampang ya. Paling banyak nih yang model-model begini nih, banyak banget. Apalagi nonton TV tuh, di TV One tuh banyak banget tuh. Wah, yang harus komprehensif, fiskal, bahas-bahas ini. Aduh, terlalu berat, Neng. Terlalu berat. Kita lebih senang Kang Deddy yang yang simple aja. Sapoe 1.000 ini sudah berlangsung, bahkan ada yang sudah tahunan berjalan. Nggak ada tuh aneh-aneh ya. Ya berjalannya di desa seperti biasa. Tapi kalau otaknya yang model-model culas ya, iya mikir langsung, wih, korupsi lah apalah. Orang desa mah, kami di Jawa Barat kayaknya santuy-santuy aja tuh kayak gitu-gitu. Dan ini udah berjalan. Warga pun banyak kok yang suka juga, senang. Dan ini kan bentuk seperti kan Kang Deddy ini, kalau kita lihatnya dari POV ya, kembali lagi POV perspektif positif ya. Dari perspektif positifnya, point of view, melihat dari sisi positif bahwa gubernur ini melihat bahwa ini ada budaya parelek, dan akhirnya gubernur turun dan melegitimasi bahwa ini silakan teruskan, lanjutkan, dan kalau bisa lebih kencang lagi nih kegiatan seperti, dan kalau bisa seluruh Jawa Barat bisa melakukan itu. Dan itu sebenarnya kalau gue melihatnya seperti itu ya, karena ya kembali lagi untuk menangani situasi-situasi darurat. APBD tetap ada anggaran-anggaran yang tetap berjalan dan dilakukan untuk menolong rakyat, untuk memberikan kenyamanan kepada rakyatnya. Kita udah pernah nonton tuh gubernur ketika anggaran nih turun loh. 2 triliun, dan itu kita transparan, kita bisa melihat itu. Jadi bukan asal ngomong-ngomong aja, gue tuh jadi gubernur menderita, ini dikurangi. Enggak, itu tidak membuat gubernur gue menderita. Malah dia bersemangat untuk terus memastikan tidak ada jalan yang tidak diperbaiki. Malah kalau nggak salah dia meningkatkan tuh anggaran pembangunan, naik lagi, malah dinaikin. Dinaikinnya dari mana?
dari alokasi-alokasi dana yang sepertinya dilihatnya itu tidak perlu. Jadi dialihkan ke sana. Dan itu tuh rakyat. Ngirit. Gubernur mengirit-ngirit alokasi-alokasi biaya untuk perawatan rumah dan lain sebagainya, itu diirit semuanya. Lalu dikembalikan untuk menutupi tadi 2 triliun tadi. Nggak tahu nanti berhasil atau enggak. Tapi beliau sudah bilang bahwa tidak ada jalan yang tidak diurus. Harus terus pembangunan. Tidak ada anak yang tidak sekolah. Kayak bantuan untuk sekolah gitu. Tetap berjalan. Nah inilah, ketika ada orang-orang yang pintar seperti ini, tugasnya, apalagi punya media sosial, punya pengikut, harusnya membantu, menjelaskan, dan menjadikan ini menjadi semangat juang dan ngebentuk karakter orang-orang untuk peduli terhadap sesama. Karena tujuannya baik. Aduh, bingung kadang-kadang ya. Kita coba lihat video yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, Apalagi tukang donat dari Parung. dari Parung. Itu baru Jawa. di semesta. KDM Gubernur Parung mana nih? Jabar itu menghimbau warga Jabar untuk donasi 1.000 Waduh, rupiah bener. sehari untuk kesejahteraan warganya sendiri, solidaritas sosial. Lu gimana toh, Di Pramuko, Kang tukang donat. KDM? Kok jadi kayak tukang palak? Fungsi pemerintah itu 2, bagaimana mensejahterakan rakyatnya dan memberikan rasa aman. Lu lagi nggak punya duit malah dihimbau untuk donasi. Kalau penguasa hanya mengutip uang ya dari rakyatnya, nggak usah jadi penguasa. Ini kerjaan lagi susah kan gitu. Sekolah susah, pabrik tutup, kerjaan susah, malah suruh ngeluarin uang. Alasannya untuk kesejahteraan rakyat. Untuk cariin kerja itu bagaimana sih membangun industri di Jawa Barat. Ini warga mana nih? Supaya orang kerja. Yang sekarang terjadi kan deindustrialisasi. Itu dipikirin gimana pabrik-pabrik buka lagi. Bukan masyarakat supaya buka dompetnya, ngasih uang sehari 1.000. Itu mah bukan pekerjaan seorang gubernur gitu. Gubernur itu mikirin kesejahteraan rakyat secara mendasar. Yang nggak punya kerja dikasih peluang-peluang untuk tumbuh berkembang ya. Punya penghasilan sendiri. Yang kerjanya susah dipermudah kan gitu ya. Yang ada rasa takut menghadapi masa depan itu bagaimana menjadi tenang. Karena memang semuanya itu dipikirkan oleh pemerintah untuk ketenangan, keamanan warganya sendiri. Bukan terus dipalak gitu ya, nggak usah ngeluarin surat SK, surat keputusan politik kalau ngimbau itu nanti lama-lama jadi wajib gimana ya, apalagi ASN siswa ya, jadi gubernur kok jadi kayak tukang palak tuh bagaimana sih? Assalamualaikum. Ya pentingnya kita tuh mendalami suatu berita yang kayak gini nih. Jadinya begini, blunder tuh aki-aki tadi barusan. Bentar, kalau dari logatnya bukan orang Sunda dong ya, kita tahu ya. Tapi ngakuin dari Parung. Nah, Parung mana nih? Parung mana? Di Jawa ada nama Parung gak? Aduh, gubernur gua nih gila ya. Yang komen-komen tuh kebanyakan malah bukan dari Jawa gitu loh, Jakarta. Maksudnya bukan dari Jawa Barat gitu. Tapi dari luar-luar Jawa Barat malah yang kenceng-kenceng tuh. Kenapa sih? Kenapa? Ada apa? Kita yang gubernur lagi punya kayak gini, kita warga Jawa Barat lagi happy-happynya, lagi seneng-senengnya. Masih aja sapu es-hari ibu. Udah dibilang berapa kali bukan kewajiban gitu. Yang sulit itu yang dapat perelek. Yang sulit itu yang dapat perelek. Aduh. Karena kalau kayak gini nih, kasihan gue sama KDM. Sudah membersihkan hatinya, udah memberikan
dirinya untuk warganya gitu, untuk Jawa Barat berjuang pagi malam ketemu dengan masyarakat. Dia keluar dari Jawa Barat aja banyak yang komentar. Keluar dari Jawa Barat aja tuh langsung dikomentarin, gubernur gue tuh nggak boleh masuk ke daerah-daerah lain. Nah kalau dia mau liburan, mau main atau dapat undangan, emang kenapa? Terus kalau dia ngonten ketika ada di luar daerah, kenapa? Kan itu gue jadi tahu tuh, warga Jabar jadi tahu. Oke, dia nggak ada di Jawa Barat lagi, ngapain tuh dia tuh gubernur? Kalau yang lain kan pada nggak tahu tuh. Ntar tiba-tiba gubernurnya ada di mana, ada di Jerman, ada di mana, gak ketahuan tuh. Ada berapa minggu di sana kosong pemerintahannya, nggak tahu tuh rakyatnya. Kalau gubernur gue mah tahu, kedetek dia, ketrek di mana aja kita tahu tuh. Dan ngapain aja kita tahu, kebijakannya apa aja kita tahu. Nggak sembunyi-sembunyi juga deh kalau buat keputusan. Nggak ngumpet-ngumpet, terang-terangan. Bertanggung jawab deh pastinya dengan apa yang sudah dia cetuskan. Dia sudah putuskan. Itu dia bertanggung jawab cuy. Tenang aja, jejak digitalnya banyak dia. Tapi kembali lagi, gue sering bilang bahwa gubernur gue memang bukan manusia yang sempurna. Ya, maksudnya program-programnya tidak mungkin sempurna 100%. Pasti ada kelemahan. Tapi gue bangga punya gubernur yang mau membuat sebuah gebrakan dengan berani diambil, dan harapannya terjadi sebuah perubahan yang jauh lebih baik. Itu ketimbang yang diam-diam main playing safe gitu, tahu nggak, main aman ya, tahu-tahu ntar masa jabatannya selesai, dia tuh udah ngumpul nih, kita nggak tahu tuh uang APBD-nya kemana tuh, tahu-tahu rekening nambah gitu. Kalau gubernur gua enggak gitu. Coba lagi video. Wilujeng wayaki. Ada lagi dia orang. Mang Cecep. Eta leres selain 2016, 17, 18 aya deui penyelewengan dana di Kabupaten Purwakarta. Punten pangajawabkeun Mang Cecep. Oke, sebelum Mang Cecep ngajawab, Mang Cecep ketawa dulu. Kelincinya. Oke. Selimut banget mencoba menjawab dan kasih fakta dan data menurut hasil kajian dan penelitian, juga pemeriksaan dari pihak berwenang ya di pihak berwenang. bidangnya. Jadi betul. Pihak berwenang dari bidangnya, data, fakta, kajian. Ini siapa? Ini kan perlu nanya, siapa tuh yang mengkaji? Pihak berwenang itu siapa? Badan apa? Itu bisa. Pada kepemimpinan Bupati tahun tersebut, 2016, 17, 18, memang itu bisa dinyatakan merampok atau ngebangsat uang warga Purwakarta, itu kan. Nah, maka dari itu orang Purwakarta nih, warga Jawa Barat yang ada di 27 kabupaten kota harap mengetahui, jangan terbius dengan tontonan atau istilahnya sinetron yang dibuat pemimpin hari ini. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan di tahun 2010 gitu kan, masih masa kepemimpinan Bupati tahun tersebut juga ada penyelewengan juga sebesar 41 miliar. Jadi kalau dijumlah dengan DBHP itu jadi hampir 110 ya, itu kan 120,7 miliar, itu kan ditambah
siltap. Yang belum dibayarkan itu 17 miliar. Jadi lebih dari 130-an lah, 140 miliaran lah. Nah itu uang yang dibangsat waktu kepemimpinan 2 periode bupati di masanya itu. Nah ini perlu jadi perhatian bahwa uang 140 miliar lebih kurang itu uang warga hak Purwakarta gitu kan. Nah itu dibangsat pada saat itu. Nah makanya harus lebih waspada lagi gitu kan untuk warga Jawa Barat. Tolong lebih cerdas dan tolong jangan mudah terbius dengan apa yang menjadi tontonan. Oke, terima kasih Bang Cecep sudah menjelaskan fakta dan data. Mana Bisa datang? nanti Tai. dibuktikan dan langsung mungkin dalam waktu dekat ini juga kami sebagai salah satu organisasi koalisi rakyat Jabar Bersih itu kan akan mengawal ini dan akan sekaligus melaporkan. Jadi gini, akan mengawal sekaligus melaporkan penyimpangan-penyimpangan tahun tersebut dan waktu menjabat bupati yang tahun tersebut lakukan di Purwakarta. Terima kasih. Tai. Ini saya mau ini berdasarkan fakta, data yang telah dibilang dikaji oleh siapa tadi yang berwenang, lembaga yang berwenang atau apa? Dia bilang berwenang. Kampret. Ada aja komedi sekarang sih ya. Ya, tapi ini tuduhan serius nih. Aduh, kadang-kadang gue gemes gitu kan, kadang belum melaporkan orang-orang kayak gini nih. Padahal orang-orang kayak gini ini orang-orang udah meresahkan nih Pak. Jadi tidak apa-apa dilaporkan yang orang-orang kayak gini. Ini kan udah pencemaran nama baik ya. Yang orang-orang kayak gitu tuh harusnya dilaporkan. Kecuali dia mau punya data bener ya. Ya kita tunggu aja deh. Kalau enggak ya tunggu deh sampai dia maju melaporkan. Nah nanti kan kadang muncul tuh. Nah dia harus bisa buktikan tuh. Data yang dilakukan, data yang dia punya apa nih? Data apa? Aduh. Terus kalau bisa langsung dituntut balik yang orang kayak gini. Biar kapok gitu menurut gue. Kalau lihat kayak gitu tuh kasihan nih keluarganya ya. Astagfirullahaladzim. Menurut gue jangan sampai kayak gitu, ataupun orang-orang terdekat gue nggak ada deh yang kayak gini nih, nggak ada yang stres gitu kan, dijauhkan ya Allah gitu kan. Penonton gue juga mudah-mudahan nggak ada yang kayak gini ya. Ini kan ya satu membahayakan ya dia diri sendiri ya kalau dia mikirin dia punya data apa, sekuat apa sih. Nah, masalahnya dia sudah berbicara di media sosial dan ini bisa dijadikan bukti ya. Dan pencemaran nama baiknya juga udah pasti kan. Nah, karena ini kan tersebar ya, udah mencemarkan, menuduh gitu kan, melakukan korupsi. Dan jelas tadi arahnya adalah ke mantan bupati yang 2 tahun menjabat di sana. Nggak tahu arahnya ke siapa kan. Ya, kita tunggu aja, mudah-mudahan orang-orang kayak gini nih deportasi mah orang ini. Taruh di mana kek? Jangan di Indonesia deh kayak gini nih. Rusuh. Maksud gue kalau lu dukung seseorang, ya dukung aja orangnya gitu kan. Siapa yang kau dukung gitu kan. Terus kalau ada melihat yang baik dari lawanmu, ya harus diakui juga gitu. Jangan terus ngoreknya tuh carinya yang apa nih yang bisa dijadikan nih. Mudah-mudahan ketipu nih
dia nih dengan data-data yang dia punya, nggak taunya datanya nggak jelas gitu kan, ngandang. Well, I think that's it guys. Sampai ketemu di video lainnya. Yusuf Rap, bungkus.